Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Waalaikumsalam pemilih, warahmatullahi wabarakatuh. kembali lagi nih di podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Teman pemilih, dalam episode kali ini masih bersama saya Arastriana Putri. Tentunya pada hari ini kita akan mengangkat tema podcast kita kali ini mengenai upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif. Nah, narasumber kita yang datang hari ini tentunya merupakan narasumber yang sangat istimewa dan pastinya kompeten. Beliau merupakan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. Langsung saja kita sambut Bapak Pak Hamzah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Selamat datang Bapak di studio mini podcast Andun Berkabar ini Pak. Siap. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah semoga dalam keadaan sehat selalu ini ya Pak ya. Nah, Bapak mungkin sebelum kita lanjut berbincang-bincang, teman pemilih mungkin ingin mengenal Bapak lebih dalam nih Pak. Oh ya. Boleh Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman pemilih kita yang ada di rumah nih Pak. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Pak Hamzah, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. Hari ini dipercaya kawan-kawan untuk menjadi Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. Kemudian kita juga sudah menyelesaikan pemilu dan pemilihan. Betul Pak. Tahun 2024 ya. 2024. Nah, itu aja mungkin perkenalannya. Nanti kita ngobrol lebih jauh. Jadi gitu ya Pak. Itu Ya. tadi perkenalan singkat dari Bapak Pak Hamzah selaku Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. Ya. Nah Pak, tadi kan sudah Aras sebutkan nih Pak, kalau kita akan mengangkat tema mengenai upaya Bawaslu dalam peningkatan pengawasan partisipatif. Tapi sebelum itu mungkin boleh nih Pak dijelaskan dulu apa sih peran dan tugas dari Bawaslu itu sendiri Pak? Ya. Kalau bicara tentang Bawaslu, ini kan tentu kita bicara tentang pengawasan pemilu ya, pemilu dan pemilihan. Nah, saya ingin memulai dari satu tahapan bahwa hari ini kita sudah pada posisi post election. Jadi ada 3 tahapan yang diawasi oleh Bawaslu. Pertama pre-election, kemudian election dan post election. Nah, ketika persiapan kita juga lakukan pengawasan, kemudian ketika pelaksanaan juga kita lakukan pengawasan, dan kemudian post election pasca ini juga kita terus melakukan kerja-kerja pengawasan. Kan begitu. Jadi kalau tugas-tugas Bawaslu ya melakukan pengawasan semua tahapan baik pemilu dan pemilihan, serta kita juga melakukan kerja-kerja organisasi ya kelembagaan di Bawaslu Provinsi Bengkulu terutama. Mungkin itu. Jadi terus mengawasi ya Pak ya. Nah mungkin teman pemilih juga banyak yang belum tahu nih Pak, kalau penyelenggara pemilu itu bukan hanya KPU ya Pak, ini juga melibatkan Bawaslu tentunya ya Pak, dan juga DKPP ya Pak ya, selaku pengawas dari penyelenggara pemilu itu sendiri, betul. KPU gitu ya Pak ya. Nah tadi terkait dengan judul nih Pak, pengawasan partisipatif, apakah berkaitan erat nih dengan Bawaslu? Apa sih sebenarnya pengawasan partisipatif ini? Mungkin boleh Pak dijelaskan. Oh ya. Kalau bicara tentang pengawasan partisipatif kan begini, bahwa Bawaslu itu kan tidak cukup mengawasi secara instrumen kelembagaan sendiri. Kita butuh para pihak ya untuk terlibat di dalam pengawasan kita. Maka gerakan pengawasan partisipatif itu adalah gerakan bagaimana melibatkan para pihak, semua unsur untuk terlibat di dalam pengawasan. Ini sudah kita lakukan ketika waktu pemilu dan pemilihan, kita kan melibatkan para pihak. Apakah itu elemen masyarakat, warga, kemudian ormas, kemudian perguruan tinggi, ada mahasiswa, kemudian ada media, dan pihak-pihak terkait yang memang termasuk masyarakat banyak ya, agar kemudian sama-sama melakukan pengawasan lah, peduli terhadap pengawasan partisipatif. Bagaimana kemudian mereka ikut andil dalam pengawasan itu sendiri, sehingga kemudian pemilihan itu bisa diawasi, kemudian bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu. Jadi keterlibatan para pihak itulah sebenarnya pengawasan partisipatif. Kan begitu. Jadi Bawaslu tidak bisa tentunya bekerja sendiri ya Pak ya. Benar. Melibatkan masyarakat dan juga kalangan-kalangan lain ini ya Pak ya, untuk menjadi pengawas, bagian daripada pengawas itu sendiri ya Pak ya. Betul. Nah, kalau ini apa saja nih Pak terobosan dari Bawaslu itu sendiri untuk ya menyaring tadi mungkin aduan-aduan dari masyarakat itu sendiri seperti apa? Kalau ditanya tentang terobosan kita, pertama
Bawaslu itu kan punya tupoksi ya. Kita diatur sedemikian rupa. Kita juga punya hierarkis ya, punya struktur, punya instrumen mulai dari RI, kemudian provinsi, kemudian Bawaslu kabupaten kota, ada kalau di pemilu dan pemilihan ada panitia ad hoc, kita punya Panwascam, kita punya PKD, bahkan di hari H kita juga punya PTPS. Nah, terobosan-terobosan yang kita lakukan sebenarnya banyak. Misalkan kita kalau di Bawaslu provinsi misalkan melakukan konsolidasi kelembagaan berkaitan dengan pengawasan partisipatif. Misalkan kita membangun hubungan baik dengan seluruh perguruan tinggi. Kemudian kepada pihak-pihak terkait yang ikut andil dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Misalkan KPU, kemudian KPID, KIP, kemudian ada unsur lain, misalkan ada Mafindo yang sudah punya kerjasama, kemudian kawan-kawan dari Persatuan Penyandang Disabilitas, kemudian kelompok-kelompok lain, ormas-ormas dan lain. Kalau perguruan tinggi dan beberapa lembaga itu sudah kita bangun MOU, ada kerjasama dan lain-lain yang sudah kita bangun. Termasuk unsur lain yang juga tidak kalah pentingnya, ada kepolisian, ada kejaksaan yang juga masuk dalam sentra gakumdu misalkan. Kemudian kalau TNI itu juga kita juga sering konsolidasi kelembagaan untuk kemudian membangun sinergi yang sama dengan Kabinda dan lain-lain, termasuk seluruh unsur yang kemudian kita bersama-sama ikut andil lah mendukung dalam proses-proses pengawasan. Nah, kalau bicaranya tentang terobosan ya banyak. Kalau di Bawaslu itu kan ada pojok-pojok pengawasan. Kita di seluruh kantor-kantor kita itu ada pojok pengawasan. Kemudian di gerakan-gerakan yang termasuk di Bawaslu Kabupaten. Kalau di Panwascam juga begitu. Kemudian posko-posko pengaduan. Jadi kalau ada potensi-potensi pelanggaran terhadap pemilu dan pemilihan, kemudian bisa dilaporkan. Apakah kemudian ke Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota atau mungkin ke Panwascam ketika masih ad hoc, ada PKD di desa dan kelurahan, bahkan waktu hari H itu ada di TPS. Itu beberapa terobosan. Kalau yang lain-lain, ada juga misalkan kita ada sosialisasi yang kita kuatkan. Itu bagian terobosan-terobosan kita lakukan. Kemudian kalau di Benteng waktu itu kita launching desa APU, anti politik uang. Dan lain-lain lah, masih banyak yang kita lakukan. Jadi itu terobosan-terobosannya ya Pak ya. Nah jadi masyarakat itu apakah harus datang gitu Pak? Ke posko-posko tadi, ke pojok-pojok pengawasan itu tadi, atau Bawaslu sudah punya sarana gitu ya Pak untuk pengaduan masyarakat ini tidak harus datang ke Bawaslu atau seperti apa nih Pak? Kalau bicara tentang instrumen alat-alat yang bisa dipakai lah, kita punya misalkan aplikasi Sigap Lapor yang masyarakat juga bisa menyampaikan informasi lah. Kalau bahasanya kan apapun yang disampaikan laporan di aplikasi kita, apakah di medsos kita, di Facebook, di Instagram, kemudian ada mungkin TikTok, YouTube, dan lain-lain, itu akan menjadi informasi awal yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan jajarannya, baik provinsi, kabupaten kota, kalau dulu masih ada panitia ad hoc, ya panitia ad hoc, dan lain-lain, yang kemudian itu bisa kemudian ditelusuri. Selain kemudian masyarakat juga bisa langsung melaporkan di instrumen kita terdekat, misalkan areanya di desa kelurahan, ada PKD, jadi bisa disampaikan ke sana. Kemudian kalau dia dekat dengan Panwascam, bisa dilakukan sampaikan ke sana. Kemudian kalau di kabupaten kota juga sampaikan ke sana. Kalau yang dekat provinsi, sampaikan ke provinsi. Bisa langsung, bisa kemudian pakai aplikasi yang lain. Nah, kalau aplikasi yang lain, kita juga punya komunitas namanya Jarimu Awasi Pemilu, yang waktu itu juga menjadi bagian dari kanal medsos yang bisa kemudian melakukan informasi lah, memberikan informasi potensi pelanggaran atau apa dan lain-lain. Kalau dengan penggiat media sosial ini perlu saya sampaikan juga, kan kita juga kerjasama dengan Mapindo ya, yang fokus misalkan nanti di situ ada pelatihan yang dilakukan, kemudian ada informasi-informasi yang dilakukan, yang bisa diberikan informasi, dan kemudian ada, kalau dengan Mavindo itu ada cek fakta. Jadi misalkan ini hoax atau tidak berita ini, kemudian laporan ini bagaimana, itu bisa dicek. Begitu. Selain dengan pihak-pihak lain juga kita lakukan. Jadi digitalisasi juga dimanfaatkan ya, Pak, ya oleh Bawaslu dalam pengawasan partisipatif ini. Betul. Nah Pak, kalau ini kan seringkali masyarakat itu kan takut nih untuk melapor. Nah sebelum itu nih Pak,
laporan seperti apa nih Pak yang kira-kira bakal langsung diproses oleh Bawaslu itu? Bentuk laporan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan nih Pak. Jadi kalau bicara laporan kan tentu waktu pelaksanaan pemilu dan pemilihan ya yang Iya. langsung kan, karena kita ini kan pengawasi juga berbatas waktu. Jadi kalau pemilu tentu legislatif dan pilpres misalkan. Iya. Nah, kalau bicaranya legislatif dan pilpres kan potensi pelanggaran kan bisa apakah pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye misalkan kan begitu. Kemudian pelanggaran terhadap masa jadwal kampanye yang sudah disusun oleh KPU kan begitu. KPU kan nyusun titik mana yang kemudian bisa dipasang alat peraga, kemudian titik jadwal hari apa saja yang kemudian dilakukan kampanye oleh paslon mana, oleh caleg mana kan begitu. Nah maka kemudian disitulah yang berpotensi, ternyata alat peraga kampanye tidak sesuai dengan yang disyaratkan misalkan di dalam peraturan KPU. Nah kemudian itu kan bisa dilaporkan. Kemudian ya ada misalkan ada potensi pelanggaran money politik, ada indikasi begitu ya bisa dilaporkan. Pokoknya semua yang berpotensi melanggar aturan kan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Tapi melapor tentunya harus ada bukti ya Pak? Iya, ya tentu kan walaupun kemudian kan buktinya akan kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu ya. Tapi minimal kan laporannya harus ada di mana lokus fokusnya, Betul. kejadiannya kapan kan begitu. Nanti kalau dilapor saja nggak tahu kan gimana menindaklanjutinya kan begitu. Berarti laporannya harus jelas, Jelas. dan juga harus ada bukti Buktinya yang lah menyertai minimal. itu ya Pak ya, sehingga Bawaslu nantinya dapat memproses aduan itu dari masyarakat ya Pak. Bukti awal yang cukup lah kira-kira. Betul Pak. Nah seringkali nih masyarakat takut nih Pak untuk melaporkan karena takut akan gimana sih kerahasiaan kami selaku pelapor, apakah dilindungi oleh Bawaslu atau tidak. Nah itu gimana penjelasannya nih Pak? Kalau pelapor kan tentu mereka juga harus mempertanggungjawabkan pelaporannya. Bagi Bawaslu kan tidak juga kemudian mengekspos orang yang lapor ini, tidak juga begitu. Minimal mereka setelah melapor kan identitasnya jelas nih. Ya bagi kita kan akan menindaklanjuti dulu, ditindaklanjuti ini benar atau tidak. Diverifikasi dulu lah laporan ini. Nah Bawaslu kan tentu ya tidak pasti kita lindungi secara umum bahwa kerahasiaannya pasti dijaga. Kan dokumen-dokumen yang pelapor dan lain-lain kan ya pasti akan diperhatikan oleh Bawaslu. Tidak kemudian begitu lapor langsung dikonfrontir, ini yang lapor ini begitu ya, tidak begitu, tapi kita verifikasi dulu. Kemudian ya kita jaga kerahasiaannya dulu lah, ini benar atau tidak dan lain-lain. Sampai kan begitu. Jadi aman ya Pak kalau untuk data kerahasiaan Iya, dari pelapor itu sendiri. Jadi teman pemilih tidak perlu takut ini ya Pak ya untuk melapor ke Bawaslu Provinsi Bengkulu apabila menemukan kira-kira kejanggalan-kejanggalan dalam baik itu penyelenggaraan ya Pak oleh KPU yang menyelenggarakan selaku penyelenggara gitu ya Pak ya. Betul. Baik teman pemilih, itu tadi bincang-bincang awal kita nih bersama Bapak Pak Hamzah dengan materi-materi yang jawaban-jawaban Bapak Pak Hamzah yang begitu sangat informatif nih Pak untuk teman pemilih tentunya. Mungkin Pak untuk segmen 1 ini kita sudahi terlebih dahulu ya Pak. Kita akan melanjutkan di segmen 2. Untuk itu teman pemilih jangan kemana-mana. Tetap saksikan podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Baik teman pemilih, ini masih bersama kita di podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Lanjut lagi nih teman pemilih, kita masih berbincang bersama Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Pak Hamzah. Ya, makasih. Masih kita lanjutin nih Pak, bincang-bincang hangat kita nih Pak. Nah tadi sudah disinggung bahwa Bawaslu itu tugasnya melakukan pengawasan ya Pak ya. Baik itu sebelum ataupun pada saat pelaksanaan dan sesudahnya nih Pak. Nah kalau saat ini kan kita baru selesai nih Pak melaksanakan pesta demokrasi yang besar ya Pak ya. Nah bentuk pengawasan seperti apa nih Pak yang saat ini dilakukan oleh Bawaslu pasca kita melaksanakan pesta demokrasi? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kan kalau post election ini kan pengawasan Bawaslu ini juga berkaitan erat dengan apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan KPU. Kalau di tahapannya KPU kan ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan DPT berkelanjutan itu, dan kalau KPU kan punya Coktas nih. Jadi mekanisme Coktas itu kemudian Bawaslu juga mengawasi.
satu. Yang kedua, kita juga punya mekanisme uji petik. Misalkan apa yang sudah dilakukan, coklit tuntas yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU ini kan kita uji petik, benar atau tidak. Misalkan tentang yang kita temukan ada yang pemilih yang berusia di atas 100 tahun misalkan, kan begitu. Yang juga menjadi fokus kawan-kawannya. Kemudian ada yang meninggal, kemudian ada pemilih baru, pemilih pemula yang ketika pemilu kemarin belum masa usia 17 tahun misalkan, nah sekarang sudah masuk DPT. Itu juga sudah terus didampingi oleh kawan-kawan Bawaslu lah untuk melakukan pengawasan. Nah terbaru tentang proses yang kemarin ada wacana tentang verifikasi partai politik. Ini kan juga sedang kita lakukan juga. Kalau nanti mekanisme tentang verifikasi harus dilakukan seperti apa, maka Bawaslu langsung akan juga ikut mengawasi. Nah, artinya bahwa pengawasan yang dilakukan post election setelah pemilu itu kan seperti itu. Salah satunya, sehingga kemudian proses-proses pengawasan terus dilakukan dan kalau stressingnya pada pemutakhiran data pemilih atau pemilih berkelanjutan, DPT berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU, kami ingin memastikan bahwa itu sudah dilakukan secara patut, sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan peraturan, sehingga kemudian data berkelanjutan ini menjadi data yang valid. Nah, ke depan data-data yang kemudian nanti akan, walaupun masih akan ada coklit ya nanti ya, coklit, kemudian penetapan DPS sampailah kemudian DPT ketika pemilu berikutnya, minimal semua tahapan-tahapan pemutakhiran data pemilih atau penyusunan data pemilih atau DPT berkelanjutan itu dipastikan bahwa datanya valid. Karena salah satu indikator pemilu itu baik, salah satunya adalah daftar pemilih yang valid. Nah itu mungkin ya. Jadi terus didampingi ya Pak ya? Terus kita lakukan pengawasan, makanya hati-hati juga, kita kan terus melakukan pengawasan nih bersama dengan mitra kita yakni KPU. Nah, begitu. Jadi Bawaslu terus mengawasi kinerja dari KPU Provinsi Bengkulu. Sampai saat ini tentunya ya Pak ya. Nah, kalau pada saat ini nih Pak, pengawasan partisipatif itu bentuknya seperti apa Pak? Kalau yang bisa diterapkan kiranya tuh Pak? Ya, pengawasan partisipatif misalnya kalau dalam mata pilih kan, misalkan kawan-kawan atau masyarakat ya yang sekarang sedang dimutakhirkan data pemilih, bukan dimutakhirkan tapi DPT berkelanjutan temanya, maka kemudian selain ke KPU kan juga bisa menyampaikan ke kita. Kalau seandainya kami belum terdaftar nih atau bagaimana mekanismenya, maka kemudian kita juga bisa memberikan rekomendasi atau mungkin saran perbaikan lah ketika pleno berkala yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU. Ini loh, ada yang ngadu ke Bawaslu bahwa mereka belum terdaftar, mereka ingin dimasukkan, atau mereka ada yang meninggal, begitu-begitu. Sehingga kemudian informasi-informasi yang disampaikan ke kita itu akan menjadi bahan bagi kita untuk disampaikan sebagai saran perbaikan pada pleno-pleno berjenjang yang dilakukan. Terutama di dalam daftar pemilih tetap berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU. Itu salah satunya begitu. Jadi masukan-masukan dari teman pemilih kita ini sangat dibutuhkan juga ya Pak ya. Pada saat ini gitu ya Pak ya. Nah Pak, dalam menggerakkan pengawasan partisipatif ini pasti tentunya ada tantangan-tantangan tersendiri mungkin bagi Bawaslu Pak. Kira-kira tantangan seperti apa nih Pak yang dihadapi Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan partisipatif ini? Pertama kalau bicaranya waktu tahapan pemilu ataupun pemilihan, kita kan sadar bahwa Bawaslu itu kan instrumennya terbatas. Itu satu dulu yang pengen kami garis bawahi. Salah satu tantangan SDM kita itu terbatas. Kalau dalam tahapan kita dari kurang lebih 129 kecamatan ya dari 10 kabupaten kota, dari 1.513 desa kelurahan yang ada di Bengkulu, kan kita ini terbatas. Provinsi saja cuma 5 ditambah sekretariat. Kemudian Bawaslu Kabupaten itu hanya 3 orang ditambah sekretariatnya. Panwascam hanya 129 kali 3 ditambah sekretariatnya lah. Kemudian PKD kalau basisnya itu desa kelurahan 1.513 kalau waktu pemilu dan pemilihan kemarin, itu kan hanya 1.513. Sementara satu desa itu kan 1 orang. Satu desa satu orang. Sementara kalau TPS-nya saja ini perlu saya sampaikan, TPS-nya saja kan banyak itu. Betul. Satu desa itu kan PKD 1 orang. Kalau satu desa itu 20 TPS, berarti dia kan harus mengawasi 20 berbanding 1 misalkan. Kan berat itu. Nah,
karena kesadaran itu salah satu tantangan SDM, maka ada gerakan pengawasan partisipatif. Sehingga kemudian masyarakat, elemen-elemen masyarakat, apapun namanya, itu bisa ikut andil melakukan pengawasan. Minimal memberikan informasi kepada Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya tentang potensi-potensi apa yang kemudian berpotensi terjadi pelanggaran pemilu ataupun pemilihan. Maka kemudian ini menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua, selain SDM, keterbatasan kita, kemudian geografis ya, kalau bicara geografis ini kan juga jadi problem tersendiri. Misalkan ada yang jauh, kemudian contoh yang di Sungai Lisai misalkan, kalau di dalam pemilu itu yang jarak tempuhnya harus ditempuh dengan jalan kaki. Ya kan, Menyeberangin sungai gitu ya, Pak, ya. menyeberangi sungai dan lain-lain. Dan kan tentu selain teknis KPU yang melakukan, kan bagi Bawaslu ini juga menjadi tantangan tersendiri. Belum lagi daerah terluar di Pulau Enggano, satu kecamatan. Di situ juga menjadi problem tersendiri karena jauh. Kemudian blank spot. Ada beberapa daerah-daerah tertentu yang kemudian tidak punya jaringan internet. Ini juga tantangan tersendiri. Nah, tapi kemudian walaupun dengan keterbatasan dan lain-lain, maka ini menjadi tantangan bagi Bawaslu Provinsi Bengkulu dan seluruh jajaran, sehingga waktu pelaksanaan pemilu dan pemilihan kita optimalisasikan bagaimana penguatan kapasitas SDM kita, sehingga kemudian mereka punya kemampuan yang cukup untuk mengajak masyarakat terlibat di dalam pengawasan partisipatif. Sehingga kemudian pengawasannya bisa dilakukan secara baik, dan alhamdulillah lah pemilu dan pemilihan, kolaborasi yang dilakukan oleh Bawaslu bersama jajarannya dan seluruh masyarakat, stakeholder dan lain-lain, alhamdulillah kemudian pengawasan sudah kita lakukan dengan baik. Dan pemilunya kan juga berjalan dengan aman, damai, dan kondusif. Kemudian pelanggaran-pelanggaran kan bisa diminimalisir. Kalau kemudian ada pelanggaran yang harus kemudian sampai kepada kita, ya kita tindak lanjut. Ya begitulah strategi yang kita lakukan. Jadi, itu begitu. Semakin banyak tantangan, semakin kreatif pula Ya, kita untuk menghadapinya ya Pak benar, ya. Benar. Harus kreatif gitu ya Kreatif. Pak ya. Nah Pak, kalau kita berkaca dari pesta demokrasi ini kemarin itu Pak. Ya. Nah, bagaimana tingkat pengawasan partisipatif itu sendiri, terkhususnya nih di Provinsi Bengkulu? Kalau partisipatif ya ini yang contoh konkret saja. Kalau yang di tingkat provinsi, kita kan kebetulan membangun MOU dengan hampir ke seluruh perguruan tinggi. Mulai dari UINFAS, kemudian Stisnu, ada UMB, ada Unifed, ada Unihas, ada Unip waktu itu sudah kita sampaikan, tapi karena memang durasinya sedikit, tapi mereka prinsipnya juga menerima. Nah, itu kan akhirnya pada hari H itu misalkan di salah satu perguruan tinggi di UMB waktu itu menurunkan volunteer relawan yang kemudian dikirimkan ke Bawaslu Provinsi kemudian meng-SK-kan mereka untuk melakukan pengawasan. Mereka pulang, hampir 150-an orang lebih yang mendapatkan tugas dari universitas mereka, perguruan tinggi mereka, kemudian mendapatkan SK untuk melakukan pengawasan partisipatif di mana mereka memilih. Jadi mereka pulang kampung dengan tugas ya memperhatikan, melihat bagaimana situasi pemilu dan pemilihan di TPS. Sehingga kemudian kalau ada potensi-potensi pelanggaran dan lain-lain kemudian terlapor dari laporan yang kemudian mereka susun. Artinya apa? Bahwa ini upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi untuk mengajak para pihak. Misalkan kita dengan perguruan tinggi, karena kita sadar kan yang banyak mahasiswa itu kan kampus ya. Kampus kan punya banyak dan dari berbagai daerah. Iya. Termasuk universitas terbuka waktu itu kita juga MOU ada. Dan lain-lain. Kemudian itu menjadi dasar kemudian mereka terlibat. Belum yang lain-lain, kalau lembaga-lembaga lain yang seperti saya sebut Mavindo, kemudian KIP, KPID, kemudian kita juga gencar melakukan sosialisasi, sehingga kemudian pengawasan partisipatif itu muncul. Itu juga kita instruksikan ke jajaran kita di tingkat bawah, misalkan di Bawaslu Kabupaten, kemudian di Panwascam, sampailah di PKD waktu itu. Sehingga kemudian mereka menjadi keterwakilan Bawaslu di masing-masing daerah, di mana atau dalam bahasa kita itu di mana wilayah kerja mereka lah kira-kira begitu. Sehingga kemudian semuanya ikut andil di dalam pengawasan partisipatif. Kalau dalam bahasa yang kami usung waktu itu ada pemahaman yang sama. Jadi ada pemahaman kolektif understanding lah begitu bahasanya. Sehingga
masyarakat itu peduli terhadap pemilu dan pemilihan. Kemudian kalau ada potensi pelanggaran, mereka juga peduli untuk melaporkan ke Bawaslu. Mungkin itu. Jadi untuk pengawasan partisipatif ini tentunya masyarakat sudah sangat proaktif ya Iya. Pak ya untuk pelaporan Alhamdulillah gitu begitu. ya Pak ya. Dan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pesta demokrasi kita kemarin itu ya Pak ya. Nah Pak, tadi sudah disinggung juga mengenai berita hoaks nih Pak. Nah, Bagaimana nih Bawaslu mencegah penyebaran berita-berita hoaks? Pasti banyak sekali Banyak. berita hoaks pada saat entah itu kampanye lah, ya. atau pada saat pokoknya pada saat kita melakukan penyelenggaraan kemarin itu Pak. Nah ini bagaimana nih Bawaslu menyikapi itu Pak? Kalau bicara penyebaran berita hoax ini kan kita bicara tentang tantangan digitalisasi ya. Jadi kita bicara tentang medsos ya. Ini kadang luar biasa memang isu dan lain-lain. Maka kita banyak ya produksi-produksi yang dilahirkan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, misalkan tentang iklan ya, kampanye iklan dan lain-lain yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu. Misalkan produk-produk sosialisasi kita yang di dunia digital itu kita lakukan. Apakah poster, apakah video, itu banyak kita produksi. Kemudian selain itu kita juga menggandeng influencer-influencer ya, waktu itu beberapa orang-orang yang concern di dalam dunia medsos. Waktu itu kita juga ada kerjasama lah di beberapa pihak ketiga memproduksi iklan layanan menolak hoax gitu. Selain kemudian yang kita produksi sendiri, jadi poster-poster kita kan punya kanal banyak ya tentang medsos, misalkan di Facebook kita, IG kita, YouTube kita, kan banyak itu dan masyarakat bisa melihat. Nah, terus kemudian kerjasama dengan Mavindo ya, penggiat-penggiat medsos ini. Misalkan di situ bagaimana memerangi hoax, terus kemudian sosialisasi. Nah, kita kemarin salah satunya menyasar ke sosialisasi terhadap pemilih pemula. Beberapa SMA yang disasar oleh kita juga memberikan pendidikan politik kepada mereka, pendidikan pemilu dan pemilihan. Kemudian ke ormas-ormas, kita kan juga membuat kegiatan sosialisasi ormas. Ya, salah satu tema-tema yang diusung itu kita undang pemateri-pemateri dari luar, termasuk penggiat media, dan lain-lain untuk memberikan pemahaman. Kenapa kalau ormas, OKP, termasuk organisasi mahasiswa itu kita libatkan semua, agar mereka juga menyampaikan informasi lebih luas tentang bahaya hoax, black campaign, dan lain-lain. Dan alhamdulillah itu efektif. Ya, alhamdulillah efektif. Cukup efektif ya Pak? Efektif. Nah, begitu. Nah, kalau kita kan sudah menyelenggarakan dan sudah melakukan pesta demokrasi nih Pak. Nah, untuk saat ini nih Pak, apa indikator keberhasilan utama bagi Bawaslu ini dalam menilai peningkatan pengawasan partisipatif itu sendiri Pak? Ya, satu misalkan pelanggaran bisa diminimalisir, itu salah satunya. Kemudian masyarakat juga tidak enggan melaporkan. Kan banyak juga yang DUMAS ya, aduan masyarakat yang kemudian kita tidak lanjuti. Kemudian tingkat partisipasi pemilih yang meningkat. Ini juga menjadi bagian keberhasilan. Selain mengawasi kan kemudian mereka juga sadar, oh ternyata pemilu itu menjadi penting. Sehingga kemudian pada hari H mereka kemudian datanglah ke TPS, masyarakat juga datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Kalau nggak salah sekitar 70 sekian persen lah partisipasi pemilih pada pemilu kada ya, pemilihan yang terakhir itu kan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tinggi tidak hanya dalam konteks pengawasan, tapi juga dalam konteks bagaimana kemudian mereka berperan mensukseskan pemilu dan pemilihan. Begitu. Jadi dengan tingkat partisipasi yang sudah tinggi, ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan itu sendiri ya Pak ya. Nah baik Pak, kalau ini waktu itu nggak bisa dibohongi ya Pak ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin aras tanya gitu kepada Bapak. Cuman ya itu Pak, kita dibatasi oleh waktu ini Pak. Nah mungkin sebelum aras tutup nih podcast kita pada hari ini, ada pesan-pesan khusus mungkin dari Bapak selaku Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada teman-teman pemilih kita yang ada di rumah. Boleh Pak? Ya. Kalau untuk kawan-kawan pemilih kita, apakah itu pemilih yang sudah terdaftar di DPT atau mungkin pemilih pemula atau mungkin yang potensial nanti akan memberikan hak pilih pada pemilu atau pemilihan berikutnya. Satu, bahwa pemilu itu adalah milik kita semua.
Sehingga kemudian kami berharap agar ikut andil lah di dalam proses pemilu dan pemilihan. Terutama jangan golput, kemudian berikanlah hak pilih, kemudian kalau mau memilih ya dikaji dulu, kemudian begitu. Kemudian terlibat di dalam proses kalau bisa ya pengawasan, penyelenggaraan pemilu, sehingga kemudian kita sama-sama mewujudkan pemilu yang demokratis, yang langsung umum, jujur, langsung bebas rahasia dan seterusnya, agar kualitas demokrasi kita semakin baik, terutama di Provinsi Bengkulu, dan yang terpilih juga nanti mudah-mudahan adalah putra-putra terbaik di Bengkulu. Mungkin itu yang bisa membawa kemajuan untuk kita semua. Saya pikir itu. Baik Bapak, terima kasih nih Bapak untuk waktunya. Ya. Nah, teman pemilih itu tadi bincang-bincang hangat kita bersama Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Bapak Pahamsa. Teman pemilih, untuk podcast kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya, Arastriana Putri dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.